Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu KD 3.2 mengenai listrik statis. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai muatan listrik. Nah, muatan listrik itu terdiri atas elektron dan proton, di mana elektron itu membawa muatan negatif, sedangkan proton membawa muatan positif. Jadi muatan listrik ada dua ya nak, elektron dan proton. Nah, muatan satu elektron itu setara dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sedangkan untuk muatan satu proton itu setara dengan positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Muatan listrik dari suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektronnya. Nah, jadi dari suatu benda itu muatan yang bisa berpindah itu adalah elektron. Jadi muatan proton ini ya, proton atau muatan positif itu tidak bisa berpindah. Jadi yang bisa berpindah hanyalah elektron atau muatan negatifnya. Oleh karena itu ada 3 kasus di sini. Jika benda itu kelebihan elektron, maka benda akan bermuatan negatif. Artinya kelebihan elektron berarti benda itu menerima elektron dari benda lain. Nah, yang kedua, bila benda kekurangan elektron, maka benda bermuatan positif. Artinya benda itu dia memberikan elektronnya ke benda lain begitu, sehingga dia kekurangan elektron, maka benda itu akan bermuatan positif. Nah, yang terakhir, bila jumlah proton dan elektronnya sama, maka benda tidak bermuatan atau netral. Selanjutnya kita lihat mengenai sifat-sifat muatan listrik. Nah, sifat muatan listrik itu ada 2. Yang pertama, muatan sejenis akan tolak menolak. Sedangkan yang kedua, muatan tidak sejenis akan tarik menarik. Nah, muatan sejenis contohnya umpamanya muatan positif, dia akan tolak menolak dengan muatan yang positif. Jadi muatan positif dengan positif akan tolak menolak. Sedangkan muatan negatif dengan muatan negatif juga akan tolak menolak karena sama-sama sejenis dia. Nah, untuk yang B, muatan tidak sejenis akan tarik menarik. Nah, kalau muatan positif dengan muatan negatif, maka yang terjadi adalah tarik menarik begitu. Nah, mari kita lanjutkan mengenai gaya Coulomb. Nah, hukum Coulomb dinyatakan oleh Charles Augustin de Coulomb, di mana hukum Coulomb itu bunyinya gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, kalau di persamaan kita rumuskan seperti ini. Jadi F ini merupakan gaya Coulomb, K merupakan konstanta ya. Kemudian Q1 itu merupakan muatan 1, besar muatan pertama, Q2 merupakan besar muatan kedua, R adalah jarak antara kedua muatan. Nah, jadi ini persamaan gaya Coulomb. Nah, kita perhatikan di sini, satuan gaya Coulomb Newton, satuan muatan listrik Coulomb atau C biasanya ya. Satuan jarak itu adalah meter. Dan nilai konstantanya setara dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, konstanta itu setara juga dia dengan 1/4 pi epsilon 0. Jadi konstanta itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Sehingga ini bisa kita ganti K ini. Jadi K ini kita ganti dengan 1/4 pi epsilon 0. Di mana epsilon 0 ini merupakan permitivitas listrik dalam ruang hampa yang nilainya setara dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, yang tadi kasusnya kan jika mediumnya itu adalah hampa udara ya, di dalam ruang hampa. Ini kasusnya kalau seandainya mediumnya dalam ruang hampa. Nah, jika medium muatan itu bukan ruang hampa, melainkan berupa medium lain, maka permitivitasnya berubah gitu. Jadi yang tadi permitivitasnya itu adalah epsilon 0, ini ya nak, untuk yang dalam ruang hampa. Kalau seandainya dia mediumnya itu medium lain, bukan ruang hampa, maka permitivitasnya itu akan berubah menjadi epsilon, di mana nilai epsilon itu setara dengan epsilon R kali epsilon 0. Nah, epsilon R ini apa? Epsilon itu merupakan permitivitas relatif. Nah, sedangkan epsilon ini itu adalah permitivitas dalam bahannya. Nah, jadi sebenarnya dalam persamaan ini tadi ya, untuk yang dalam ruang hampa itu nilai epsilon R-nya itu dia 1. Sehingga ini bisa kan kalau 1 berarti kan tinggal epsilon 0 ya. Jadi kalau dalam ruang hampa yang tadi ini, nah kenapa dia cuma tinggal epsilon 0? Karena epsilon R-nya itu 1 gitu. Sehingga permitivitasnya ya tinggal epsilon 0. Tapi untuk untuk medium yang selain dari ruang hampa atau medium lain, dia nggak bisa. Jadi epsilon R-nya ini bukan 1 nilainya, ada nilainya gitu. Sehingga kita ganti untuk permitivitas yang dalam bahan itu menjadi epsilon. Jadi ini kita ganti menjadi epsilon. Di gaya Coulomb dalam bahan kita ganti yang tadinya 1/4 pi epsilon 0 ini diganti dengan epsilon R kali epsilon 0.
Nah, ganti dengan epsilon ini. Jadi kita ganti 1/4 pi epsilon Q1 Q2 per R kuadrat tetap ya nak. Ini dia. Nah, ini yang kita ganti dengan epsilon. Nah, ganti dengan epsilon. Epsilonnya sama dengan apa? Sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Ini dia. Di epsilon ini kita ganti dengan epsilon R kali epsilon 0. Nah, sehingga yang 1/4 pi epsilon 0 Q1 kali Q2 per R kuadrat itu kan setara dengan F tadi ya. Nah, F aja ini, setara dengan F. Nah, berarti untuk F bahan kita apa? Yaitu 1/epsilon R dikali F. Jadi ini kita ganti dengan semua ini. Ya, 1/4 pi epsilon 0 kali ini semua kita ganti dengan F. Sehingga untuk F bahannya ya tinggal 1/epsilon R kali F. Nah, itulah untuk gaya Coulomb dalam bahan gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. 3 muatan terletak pada satu garis lurus seperti pada gambar. Jadi ini ada muatan 1, nilai muatannya adalah negatif. Kemudian muatan 2 itu positif dan muatan 3 negatif. Nah, besar masing-masing muatan adalah 4 mikrokulom, 2 mikrokulom, dan 9 mikrokulom. Jika jarak antara muatan 1 dan muatan 2 adalah 6 cm, dan jarak antara muatan 2 dan muatan 3 adalah 4 cm, maka tentukanlah yang A gaya Coulomb pada muatan 1, yang B pada muatan 2, C pada muatan 3, D di manakah diletakkan muatan 2 agar tidak merasakan gaya Coulomb. Nah, sekarang kita buat dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui pertama muatan 1 yaitu Q1. Q1 dia muatannya negatif, berarti min, tulis di sini min 4 mikrokulom. Ya, Q2 positif, berarti positif 2 mikrokulom. Nah, Q3 negatif 9 mikrokulom. Nah, jarak antara muatan 1 dan muatan 2 kita kasih kode R. Jadi R kecil ini jarak, R12 berarti jarak muatan 1 dan muatan 2 6 cm. R23 ya, jarak antara muatan 2 dan muatan 3 4 cm. Nah, setelah itu kita ubah. Jadi satunya kan harus Coulomb. Nah, min 4 mikrokulom setara dengan apa? Min 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jadi yang mikro itu mikrokulom, kalau kita konversi ke Coulomb dia sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb. Ini juga 10 pangkat min 6 semua. Ini juga cm, kita ubah ke meter yaitu 6 kali 10 pangkat min 2. Ya, jadi cm ke meter naik 2. Berarti dikali dengan 10 pangkat min 2. Nah, setelah diubah R13-nya gimana? Nah, itu kan R12 udah, R23 udah, otomatis R13 tentu apa? Tentu kita tambahin yang 6 cm tambah dengan 4 cm. Berarti R13-nya adalah 10 cm. Itu jarak muatan 1 dan muatan 3. 6 cm tambah 4 cm. Jadi 10 cm. Ubah juga ke meter. Ditanya F1 ya, gaya Coulomb pada muatan 1, F2, F3, dan terakhir posisi Q2, posisi muatan 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita jawab. Nah, yang A dulu. Kita perlu membuat dulu peninjauan bagaimana gaya antar muatan. Nah, sekarang perhatikan. Ini Q1 negatif, Q2-nya positif. Kalau muatan negatif dengan muatan positif, dia akan tarik-menarik. Berarti kalau tarik-menarik, panahnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah gaya antara muatan 1 dan muatan 2. Saling tarik-menarik dia. Karena beda jenis tadi ya. Nah, jadi ini kita tulis F12, yaitu gaya muatan 1 akibat muatan 2. Ini F21, yaitu gaya yang dialami muatan 2 akibat dari muatan 1. Jadi makanya kodenya ini F12, ini F21. Ya, F12, F21. Nah, dia saling tarik-menarik. Nah, kemudian untuk muatan 2 dengan muatan 3 juga begitu. Jadi muatan 2 itu positif, muatan 3 negatif. Karena beda jenis berarti dia saling tarik-menarik. Nah, berarti ini F23 ya, arahnya ke sini. Gaya yang dialami oleh muatan 2 akibat muatan 3. Ini F32, gaya yang dialami oleh muatan 3 akibat muatan 2 ini. Nah, jadi F32, arahnya sama-sama saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya antara muatan 1 dengan muatan 3 lagi. Karena muatan 1 negatif, muatan 3 negatif, mereka itu sejenis, berarti dia akan tolak menolak. Berarti panahnya yang F1 ya, yang apa namanya ini? Gaya yang di sini akan tertolak ke kiri, sedangkan yang untuk muatan 3 ke kanan tertolaknya gitu. Berarti yang ke kanan itu adalah F31, gaya yang dialami muatan 3 akibat muatan 1. Ini gaya yang dialami muatan 1 akibat muatan 3. Jadi saling tolak menolak, dia ini ke kiri, ini ke kanan gitu. Nah, setelah bikin gaya ini baru kita jawab. Ditanya tadi apa pertama? Gaya pada muatan 1. Apa aja gaya yang ada pada muatan 1? Pada muatan 1 itu ada dua gaya, F12 dan F13. Nah, cari besar masing-masingnya. Jadi pertama F12 dulu. Gaya pada gaya pada muatan 1 akibat muatan 2 ini. Berarti F12 yaitu K kali Q1 Q2 per R12 kuadrat. Ini kan rumusnya ya. F itu K Q1 Q2 per R kuadrat.
Nah, karena ini 1, 2, berarti ini Q1, Q2, R-nya juga R1, 2. Jadi kita masukkan saja. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 tadi 4 kali 10 pangkat 6. Q2 2 kali 10 pangkat 6. R-nya tadi jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Kurung dulu baru kita kuadratkan. Ingat ya, dikurung dulu. Nah, tadi kan ini kan nilainya negatif. Ya, berarti kan ini kan tadi min 4 ya. Nah, untuk dalam penyelesaian soal ini kita tidak perlu memasukkan nilai minnya gitu. Jadi minnya ini tidak perlu kita masukkan ya. Jadi cukup masukkan angkanya saja. Nanti arahnya nanti di akhir baru kita tentukan ya. Nah, sekarang angkanya saja dulu. Berarti masukkan 4, nggak perlu masukkan tanda positif negatifnya. Berarti kita kali 9 kali 4 36 kali 2 72 ya. Ini pangkatnya 9. Kalau seandainya dikali berarti pangkat ditambah ya. 9 tambah min 6 tambah min 6. Berarti 9 kurang 6 itu 3 kurang 6 min 3. Dikali 10 pangkat min 3. Di bawah juga 6 kita kuadratkan 36. Ini bilangan berpangkat kalau dikuadratkan jadinya dikali ya. Jadi 10 pangkat min 2 kali 2. Berarti 10 pangkat min 4. Nah, kita bagi 72 dibagi 36 2. Ini kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurang. Berarti min 3 dikurang min 4. Jadi min 3 tambah 4 adalah 1. 2 kali 10 pangkat 1 20. Nah, ini F12. Nah, jadi F13 lagi. Berarti ini Q1, Q3, R13. Q1 berapa? 4 kali 10 pangkat min 6. Q3 9 kali 10 pangkat min 6. Ya. Tadi kan yang di soal tadi ya, yang diketahui tadi. R13-nya jarak 13 berapa tadi? Nah, kita lihat jarak 13 ini deh. 10 kali 10 pangkat min 2. Jadi kita masukkan 10 kali 10 pangkat min 2 kita kurung baru kita kuadratkan. Nah, ini kita kalikan 9 kali 4 kali 9 324 kali 10 pangkat min 3, ini tadi ya pangkatnya. Di bawah 10 kuadrat 100, 10 pangkat min 2 kita kuadratkan, yaitu 10 pangkat min 4. Ini kita bagi 3,24 kali, ini min 3 tambah 4, berarti 1 ya pangkatnya. Jadinya 32,4. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini, F12 dan F13, baru untuk menemukan F1-nya, baru kita lihat arahnya. Karena gaya itu merupakan besaran vektor, ya, bukan besaran skalar. Ingat besaran vektor punya nilai dan arah. Ini baru nilainya saja. Nah, lihat arahnya. Arah F12 kemana? F12 arahnya ke kanan. F13 arahnya ke kiri. Berarti dia arahnya berlawanan. Nah, sehingga kalau kita ingin menentukan F1-nya, berarti kita jumlahkan dia. Kemudian kita lihat arahnya. Nah, Anda boleh ngambil, kalau arah berlawanan berarti satu positif, satu negatif. Boleh ini yang kita ambil positifnya, boleh ini yang positifnya. Tergantung mana yang besar. Lihat ini. F13 mana yang besar pada F12? F13 besar ya. Berarti ini yang lebih besar. Berarti ini duluan. Di F13 dikurang F12. Nah, gitu. Jadi, kita masukkan nilainya 32,4 kurang 20 adalah 12,4. Nah, jadi dalam menentukan arahnya tidak harus yang kanan positif berarti F12 kurang F13, Bu. Tidak harus seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya begitu nanti kan min hasilnya. Jadi kalau dalam penyelesaiannya Anda cukup cari mana yang besar dikurang yang kecil. Jadi kalau arahnya berlawanan seperti ini, lihat aja mana yang besar. F13 kurangin F12. Karena nanti salah satu pasti negatif karena dia berlawanan gitu. Jadi salah satu pasti negatif. Berarti Anda boleh ngambilnya yang besar duluan baru kurang yang kecil. Nah, seperti ini. Lanjut untuk yang B, itu gaya pada muatan 2. Berarti cari dulu pada muatan 2 ada apa aja. Nah, ada F23 dan F21. Cari F21, cari F23. Ibu sudah ajarkan cara mencari tadi ya. Nah, setelah dicari, nah baru masukkan ke sini. Sama dengan yang tadi. Nah, F21, F23 ini saling berlawanan. Berarti cari yang besar. Mana yang besar? Besar F23. Berarti F23 dikurang F21. 101,25 dikurang 20 dapatnya 81,25. Nah, lanjut yang C. Juga sama. Apa aja yang ada gaya F32 dengan F31? Berarti cari F31, cari F32. Nah, dengan catatan berarti ini apa? Ya, Q-nya tentu Q3 dengan Q1. Ini juga R-nya tentu R3 dan R31. Ini juga nah, untuk F32. Jadi ya Bu ulangi di sini ya. Yang B tadi. Nah, kita lihat untuk tadi F21 berarti ini Q-nya Q2 dengan Q1, R-nya R21, jarak muatan 2 dengan muatan 1. Kalau F23 Q-nya Q2 dan Q3, R-nya juga jarak antara muatan 2 dengan muatan 3. Nah, sama dengan yang ini. F31 berarti Q3 dengan Q1, kemudian jarak antara muatan 3 dengan muatan 1. Ini juga F32 berarti muatan 3 dengan muatan 2, kemudian jarak antara muatan 3 dengan muatan 2. Nah, tinggal masukkan angkanya saja. Nah, lihat di sini karena dia berlawanan ya, satu ke kanan satu ke kiri, berarti sama kasusnya dengan yang tadi, dikurangin juga. Mana yang besar? Nah, ini tadi. Yang besar adalah F32.
Yang kecilnya F31, berarti F32 kurang F31. Dapatnya 68,85. Nah, paham ya? Jadi, cara kita menyelesaikan soal seperti ini, tentukan dulu semua gaya yang bekerja pada muatan. Jadi, bikin skema seperti ini dulu biar nggak ragu kita. Setelah tentukan gaya, nah lihat pada muatan 1, itu apa aja gaya yang bekerja. Cari gayanya F3 dengan F12. Nah, pada muatan 2 apa aja, cari juga gayanya. Muatan 3 juga begitu. Setelah dicari masing-masing, nanti baru kita lihat kemana arahnya. Kalau dia sama-sama arahnya ke kanan, sama-sama seperti ini arahnya, berarti kita tambah. Nah, sedangkan arah ini kan beda nih, berarti kita kurangin gitu. Paham ya? Nah, lanjutkan yang D. Katanya tadi dimanakah diletakkan agar muatan 2 itu tidak mengalami gaya Coulomb. Nah, berarti agar dia tidak mengalami gaya Coulomb, kita apakan dia? Nah, kita lihat di sini. Tadi kan coba lihat fokusnya ke muatan 2. Ini muatan 2. Nah, gaya apa aja yang ada pada muatan 2? F21 dengan F23. Nah, ini deh fokus kita. Nah, sekarang agar muatan 2 tidak mengalami gaya Coulomb, di mana kita letakkan? Berarti kan posisi ditanya. Nah, tadi kita tahu bahwa jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 adalah 6 cm. Jarak antara muatan 2 dengan muatan 3 adalah 4 cm. Nah, sekarang itu kita geser. Muatan 2 kita geser. Kita geser ke kiri atau ke kanan gitu. Agar dia tidak merasakan gaya Coulomb. Berarti kita perlu pemisalan. Jadi kita misalkanlah muatan 1, jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 sebagai X kita misalkan. Nah, jarak antara muatan 2 dengan muatan 3 sebagai apa? Kalau ini X, dan tadi totalnya berapa tadi nak? Antara muatan 1 dengan muatan 3 kan 10 cm tadi ya. Nah, jarak antara muatan 1 dengan muatan 3 kan 10 cm. Berarti kalau ini X dia, berarti ini otomatis apa? 10 dikurang X gitu. Ya, 10 dikurang X. Nah, baru kita lihat di sini. Gaya pada muatan 2 katanya tidak mengalami. Kalau tidak mengalami berarti nggak ada gaya pada muatan 2. Itu maksudnya. Jadi agar maksud soal tadi ya. Nah, agar dimanakah diletakkan agar tidak merasakan gaya Coulomb. Artinya pada muatan 2 itu gaya Coulombnya sama dengan 0. Berarti F2-nya sama dengan 0. Kalau F2 sama dengan 0, ingat F2 tadi apa di sini? F23 dengan F21. Nah, berarti ini F23 kurang F21 ya. F2 itu kan tadi ada 2 buah gaya. Berarti F23 kurang F21. Boleh F21 kurang F23 boleh. Ya, yang jelas satu negatif, satu positif. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti dia jadi positif. Jadi F21 tuh. Kalau pindah berarti F23 sama dengan F21. Nah, dari sini kita masukkan. F23 apa tadi? K, Q2 kali Q3, R23. F21 juga K, Q2 kali Q1, R21 kuadrat. Nah, setelah itu, karena K itu sama, berarti boleh kita hilangin. Q2-nya sama, kita hilangkan juga. Tinggal Q3 per R23 kuadrat. Q1 per R21 kuadrat. Masukkan nilai Q3. Q3 tadi 9 kali 10 pangkat 6. Q1-nya 4 kali 10 pangkat 6. R23 ini. R23. Nah, ini dia. Yaitu 10 kurang X. Jadi jarak 23 10 kurang X. Berarti 10 kurang X kuadrat. Sedangkan R21 ini. R21-nya. Ya, R12 atau R21. Yaitu sebesar X kuadrat. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Nah, setelah itu kita lihat. Untuk memudahkan kita, ini kita pindahkan. Jadi ini kita cek letaknya. Ini kan dia di bawah. Kalau dia pindah ke kiri, ini kan di kanan ya nak, di kanan letaknya di bawah. Kalau dia pindah ke kiri, berarti dia di atas. Berarti pindah letaknya di atas. X ini. Nah, sedangkan ini juga, ini kan letaknya dia di sebelah kiri di atas. Kalau dia pindah ke kanan, berarti di bawah. Berarti ini kita cek saja, tukar letak. Nah, seperti ini. Setelah tukar letak, ini kita apakan lagi? Nah, ininya boleh kita 10-6 ya. Kemudian juga 10-6. Berarti kalau kita bagi 10-6. Kalau bilangan berpangkat dibagi habis ya. Jadi min 6 dikurang min 6. Berarti berapa tuh? Min 6 dikurang min 6. Berarti min 6 tambah 6. Berarti habis. Berarti jadinya kan 10 pangkat 0. Bilangan berpangkat 0 kan 1. Tinggal 4/9 aja lagi nih. Ya. Nah, setelah tinggal 4/9. Ini juga, ini tetap ya. Nah, kemudian ingat cara menyelesaikannya ini kita apa? Kita akarkan biar pangkatnya hilang. Berarti ini kita akarkan. Akar X kuadrat per 10 kurang X kuadrat. Kita akarkan. Ini juga kita akarkan. Jadi akarkan kedua-duanya. Ini kalau bilangan berkuadrat kita akarkan ya. Bilangan berpangkat diakarkan. Berarti apa? Tinggal bilangan itu sendiri. Tinggal X per 10 kurang X aja lagi. Ingat bilangan berpangkat di bilangan kuadrat ya. Berpangkat kita akarkan. Berarti tinggal bilangan itu sendiri. Ini akar 4 itu adalah 2, akar 9, 3. Nah, tinggal ini dia. Habis itu kita kali silang. 3 kali X, 3X. 2 kali 10 kurang X.
2 kali 10 kurang X. Nah, habis itu diapakan lagi? 3X, 2 kali 10, 20, 2 kali min X, min 2X. Kemudian min 2 pindah ke kiri, jadi positif 2. 3X tambah 2X sama dengan 20. Ini ditambahin 5X sama dengan 20, berarti X-nya 20 dibagi 5 sama dengan 4. X-nya 4, berarti X ini 4. Jadi, agar muatan 2 tidak mengalami gaya Coulomb, dia diletakkan di mana? 4 cm dari muatan 1. Nah, ini dia. Muatan 2 diletakkan 4 cm dari muatan 1. Atau, kalau ini 4 cm, berarti ini berapa? 10 kurang 4, 6 ya. 6 cm dari muatan 3. Nah, ini dia. Atau 6 cm dari muatan 3. Nah, jadi itulah cara kita menentukan di mana posisinya. Jadi jawabannya, agar muatan 2 tidak mengalami gaya Coulomb, maka muatan 2 diletakkan 4 cm dari muatan 1 atau 6 cm dari muatan 3. Karena X kita 4 dapatnya sini. Berarti 4 dari muatan 1, kemudian 10 kurang 4, 6 ya, 6 dari muatan 3. Next. Nah, ini soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah gambar 3 buah muatan. Ya. Jika muatan 1 sama dengan 2 mikrocoulomb, muatan 2 4 mikrocoulomb, muatan 3 9 mikrocoulomb, gaya pada muatan 1 dan pada muatan 2. Ini adalah yang diketahui. Q1, Q2, Q3-nya. Semua positif ya. Semua positif. Ini ubah dulu jadi mikro, jadi 10 min 6. Udah tahu ya, Nak? Nah, R12 berapa nih? R12 3 cm, R23 4, R13-nya 5. Nah, ya. Udah ketahui semua. Kita lanjut penyelesaian. Nah, sekarang perhatikan. Ingat cara pertama apa? Cara pertama kita adalah kita harus membuat dulu semua arah gaya yang dialami oleh muatan. Nah, kita perhatikan di sini. Pada muatan 1, ada berapa gaya? Muatan 1 dengan muatan 2 apa yang terjadi? Tolak menolak. Kenapa? Karena sejenis. Tolak menolak. Berarti ini tertolak ke kiri, tertolak ke kanan. Ini apa? F12. Gaya pada muatan 1 akibat muatan 2. Ini F21 yang merah nih. Gaya pada muatan 2 akibat muatan 1. Udah, Q12 udah nih. Sekarang 23 lihat. 23 juga tolak menolak karena sama-sama positif. Berarti dia tolak menolak juga. Berarti ini ke atas Q2, yang ini bawah. Berarti ini F23, ini F32. Antara Q1 dengan Q3 gimana? Juga tolak menolak karena sama-sama positif. Berarti ini tertolaknya nyamping, ini tertolaknya juga ke sana. Jadi tolakan itu tergantung arah dari muatan. Jadi kalau ini kan dia lurus, berarti gini tolakannya. Ini juga lurus. Nah, kalau ini mereng dia, tertolaknya mereng gini dia. Ikutin ini. Berarti ini F31, ini F13. Nah, kita lihat. Kita cari F1 dulu. Apa aja pada F1 yang ada? Nah, ini. Gaya pada muatan 1 ada 2, F13 dengan F12. Cari masing-masing, jadi F12. Ingat cara nyari tadi ya? Jika Q1 kali Q2 per R12. Berarti masukkan Q1, masukkan Q2, masukkan jarak 12. Jadi kalau F12 jaraknya jarak 12. Kalau F13 jaraknya jarak 13. Jarak muatan 1 dengan 3 gitu. Jarak muatan 1 dengan 2 berapa nih? R12-nya berapa? 1, 2, 3 ya. Nah, masukkan 3. Jangan lupa mengubah satuan. Nah, dia diubah satuan di sini ya. Diubah. Nah, kemudian ini juga R13-nya mana? 5 cm. Taruh sini 5 cm. Diubah dulu ke meter. Nah, setelah itu, ini Bu rasa Anda bisa mencari sendiri ya. Tinggal masukkan nilai Q1, Q2, dan jaraknya juga. Nah, kemudian setelah dimasukkan, nah, penyelesaian lagi. F12 dengan F13, karena tadi ingat gaya merupakan besaran vektor, lihat arahnya. Nah, jadi kalau ini kan membentuk sudut dia nih. Kalau tadi kan cuma lurus ya, kiri kanan gitu kan lurus. Kalau ini nggak lurus dia nih, sama-sama seperti ini. Bisa kita tambahkan? Tidak. Ya, tidak bisa langsung ditambah. Yang bisa ditambah kalau sama-sama lurus. Ini dia nggak lurus, membentuk sudut. Berarti kita perlu mencari dulu di sini. Nah, ini dia. Perhatikan ini dulu. Ya. Jadi kalau resultan penjumlahan gaya, kalau dia itu, ingat Anda belajar mengenai vektor dulu ya. Nah, kalau vektornya itu lurus aja berarti kan tinggal dikurang, positif kurang negatif kayak tadi ya, yang di kanan kurang yang di kiri gitu. Nah, kalau dia membentuk sudut berarti dia pakai persamaan ini. Ingat persamaan ini pada vektor dulu. Nah, berarti kita lihat berapa sudutnya. Cari dulu. Jadi Ibu ambil gambar ini, pindahkan ke sini. Ini 5 cm. Kenapa ini 5? Lihat. Nah, ini ya dengan ini sama nggak? Artinya sudut apa ini? Jadi ini sudutnya sama dengan sudut yang ini kan, kalau di matematika kita belajar. Nah, bertolak belakang ini kan sama nih sudutnya ini. Nah, setelah itu kalau ini sama berarti ini sama dong. Kalau ini 5, ini 5 juga nih. Bisa kita ambil untuk menentukan sudutnya. Berarti ini 5. Nah, ini berapa? 3 ya. Ini 3 ini. Nah, kita ambil ini 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi daripada kita ambil yang ini kan, ini boleh juga nih. Kalau gini diambil boleh, Bu. Jadi ini sudutnya boleh ya. Seperti ini sudutnya. Jadi kan 3, 5 sama juga dengan ini.
5 dengan 3. Jadi lebih baik kita ngambil yang ini gitu ya. Jadi ininya 5 sama dengan ininya 3. Yang merah ini 3. Nah, kita lihat, kita cari cos nih yang penting. Jadi cos alfa, anggap ini sudut alfa. Cos itu apa? Sisi samping miring ya, cos sami gitu ya. Jadi cos sami samping miring. Ini sudutnya yang akan kita cari. Sudut antara F13 dengan F12 yang ini. Berarti sami. Mana yang sampingnya? 3. Mana yang miringnya? 5. Ya, ini kan segitiga nanti ini. Tambah sini 1. Berarti kan segitiga siku. Kalau tambah 1 di sini nih, segitiga siku ya. Nah, berarti kalau segitiga siku berlaku kan cos saminya gitu. Jadi ini sudut ya. Kemudian kita cari sampingnya 3, miringnya ada 5. Ini dia. Berarti cosnya 3/5. Nah, baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi untuk menemukan F1, ingat kalau di vektor itu akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Itu kalau di vektor. Nah, sedangkan kita ini kan F1, berarti F1 2 kuadrat, F1 2 kuadrat tambah F1 3 kuadrat, tambah 2 kali F1 2 kali F1 3 cos alfa. Kita masukkan F1 2 dapatnya 80 kuadrat, F1 3 64,8 kuadrat, tambah 2 kali F12 80 ya, kali F13 64,8 kali cos alfa. Berapa cos alfa? 3/5 yaitu 0,6. Habis itu baru masuk sini. Ini dikuadratkan ya. Nah, tambah ini kalikan semua. Kalikan dari 2 sampai 0,6 kalikan ini dia. Baru tambahkan semua dapatnya ini sehingga kita akarkan dapatnya 129,7 Newton. Nah, begitu ya. Nah, untuk yang B gitu nggak jauh beda dari yang tadi. Cari dulu masing-masing. Yang B kan muatan pada nih F2 ya. Berarti ada apa aja F2? F23 dengan F21. Cari F21, cari F23. Setelah dicari, lihat. Pindahkan juga ini ke sini. Nah, pindahin. Ini langsung aja nih. Kalau dipindahkan berarti berapa sudutnya nih? Sudut antara F23 dengan F21. Nih, F23 ini F21-nya. Berapa sudutnya ini? Siku-siku, berarti 90. Cos 90 gitu. Ya, kalau tadi kan dia nggak bisa ditebak nih, harus cari. Kenapa? Karena dia nggak sudut istimewa. Kalau ini kan istimewa nih. Ya, siku-siku 90. Berarti langsung aja cos 90. Sudut antara F2 dengan F23 dengan F21. Masukkan ini. F21 kuadrat ya, tambah F23 kuadrat tambah 2F21 kali F23. Cos alfa. Nah, masukkan nilai F21, masukkan nilai F23. Ingat, cos alfa cos 90 adalah 0. Berarti cos 90 0. Berarti ini 0 dikali semua bilangan ya 0. Nah, tinggal ini aja lagi nih. Tambahkan, kemudian dapat ini. Ini kita akarkan. Dapatnya 217,73 Newton. Nah, itulah untuk yang mengenai gaya Coulomb. Jadi ingat bahwa yang di gaya itu ya, kalau kita belajar gaya Coulomb, cari besarnya dulu, terakhir baru cari tentukan arahnya untuk menentukan resultan gayanya, karena gaya merupakan besaran vektor. Jadi cari dulu kemana arah gayanya begitu. Kalau dia lurus aja seperti yang tadi gampang, tinggal kita kurangin seperti yang ini ya. Nah, tapi kalau dia membentuk sudut, berarti harus dengan jalan yang ini. Nah, jalan yang ini kalau membentuk sudut. Ya, ini jalannya. Tergantung berapa sudutnya nanti yang diminta. Andaikan dia segitiga segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi gimana? Gitu ya. Segitiga sama sisi berarti sisinya sama semua. Berapa sudutnya tuh? Segitiga itu kan 180. Kalau sisinya sama semua bagi 3 berarti 60 kan? Berarti 60 itu sudutnya. Berarti cos 60 nanti yang dipakai. Nah, begitu. Oke. Kita lanjut. Kuat medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah suatu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi, kalau ada muatan, katakanlah muatan sumber ya, boleh positif, boleh negatif. Nah, kita letakkan sebuah muatan uji dekat itu. Nanti muatan uji itu akan merasakan adanya medan listrik. Jadi ini adalah muatan sumber, muatan positif ya, positif Q, dia menghasilkan medan listrik. Nah, kemudian nanti kita letakkan muatan uji. Nah, untuk menguji apakah ada atau tidak medan listrik di sana. Gitu ya. Jadi muatan uji ini yang merasakan adanya medan listrik nantinya dari muatan sumber gitu. Nah, di daerah di sekitar muatan sumber inilah ya, yang daerah di sekitar muatan ini yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu namanya medan listrik. Jadi masih ada gaya listrik di sekitar sumber ini, muatan sumber ini. Kalau masih ada dan dirasakan oleh muatan uji berarti ada medan listrik di sini begitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik dengan ketentuan pertama tidak pernah berpotongan, kedua arahnya keluar menjauhi muatan positif,
Yang ketiga, arahnya masuk mendekati muatan negatif. 4. Garis gaya listrik yang rapat menunjukkan medan yang kuat. Kita lihat di sini. Jadi dia ini muatan positif. Ingat kalau dari muatan positif gimana? Arahnya selalu keluar menjauhi muatan positif. Jadi medan listrik itu kita bisa lukiskan dia dengan garis gaya. Ada garis gaya ini, garis gaya listrik. Ini garis gaya listrik namanya ini. Ya, kita lukiskan dengan garis gaya listrik. Kalau dia dari muatan positif, arahnya selalu keluar. Kalau muatan negatif selalu masuk ini arahnya nih. Panahnya selalu masuk. Ingat ini adalah muatan sumber ya nak, bukan muatan uji, ini muatan sumber ini. Muatan sumber. Positif dengan negatif muatan ini tadi. Jadi kalau positif dia selalu keluar, kalau negatif selalu masuk. Sehingga seperti ini positif keluar. Nah, berarti masuk ke negatif. Nah, ini masuk ke negatif dia, masuk. Nah, ini juga positif keluar, negatif masuk. Ini positif juga ya, berarti keluar juga. Nah, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya Coulomb untuk tiap satuan muatan. Jadi, besar gaya Coulomb, ingat gaya Coulomb itu F, ya. Setiap satuan muatan uji. Ada muatan uji sih ya, muatan uji. Berarti ini dia Q kecil muatan uji. Nah, secara matematis dituliskan dengan apa? E sama dengan F per Q. E ini merupakan kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. F itu merupakan gaya Coulomb Newton ya, sedangkan Q muatan uji. Ya, muatan uji Coulomb. Nah, kita lihat tadi ini adalah persamaan E kita. Masukkan. Nah, kalau F tadi apa berarti? Nah, K Q 1 Q2 per R kuadrat. Karena di sini hanya ada Q besar Q kecil, berarti F kita jadinya apa? K Q besar Q kecil per R kuadrat. Ini F kita. Berarti E sama dengan F per Q. Ini F kita ini. Berarti F-nya udah dibuat. Kemudian per Q. Q ini kan sama-sama Q, berarti kita habis dibagi. Tinggal apa? K Q besar per R kuadrat. Inilah persamaan untuk kuat medan listrik. Di mana Q ini adalah muatan sumbernya. E merupakan kuat medan listrik. Kita lihat. Kuat medan listrik oleh muatan listrik. Ingat tadi apa? Kalau dia positif, berarti dia menjauhi. Nah, ini adalah 4 buah di sini. Q besar itu muatan sumber, sedangkan Q kecil muatan uji ya nak. Nah, ini muatan sumber, ini muatan uji. Nah, jadi E-nya gimana? Selalu keluar, berarti ke sini arahnya nih. Keluar dari muatan sumber, berarti ini keluar arah E-nya. Nah, kemudian kalau ini positif, masih keluar juga E-nya nih. Nah, ini negatif, berarti arah E-nya masuk ya. Ingat, kalau dia negatif masuk, berarti ke sini arahnya masuk. Ini juga negatif masuk. Begitu. Lihat ini lebih jelasnya, ini lebih jelasnya ini. Yang ini ya, perhatikan. Ini muatan uji. Di muatan uji kita nggak tahu. Muatan uji ini terserah, mau positif mau negatif nggak masalah. Ini muatan uji di sini namanya muatan uji, berarti dia bebas, boleh positif boleh negatif. Ini muatan sumber, positif muatan sumber kita, ya. Ini positif. Nah, ada muatan uji di tengah-tengah. Berarti muatan uji ini dia akan mengalami medan listrik. Di mana arahnya? Nah, arahnya kita lihat. Kalau dia ini dari muatan uji ya, dari muatan uji. Nah, kalau dia ke Q1, ini kan muatan sumbernya positif. Ingat, kalau muatan positif, arah garisnya kemana? Selalu menjauh. Ingat, menjauh dia. Berarti yang dialami muatan uji ini, ya dia akan mengalami medan, akan mengalami E di sini, kuat medan listrik dari muatan 1, dinamakan dengan E1. Berarti dia akan mengalami gaya listrik atau kuat medan listrik ya, akibat dari muatan 1 ini. Atau E1 dia kita simbolkan. Kemana arahnya? Keluar dari muatan positif. Berarti keluar ke sini. Nah, keluar ke sini dia. Makanya ini E1-nya, arahnya keluar. Ya. Nah, keluar dari muatan positif sumber kita. Nah, ini keluar. Ingat tadi ini arahnya. Nah, keluar menjauhi muatan positif. Jadi dia keluar menjauhi muatan positif. E1. Nah, Q2 juga gitu. Karena positif, berarti dia juga menjauhi muatan Q2. Berarti keluar. Nah, ini dia. Menjauhi muatan sumber. Berarti ini E2. Nah, jadi muatan uji kita akan mengalami medan listrik. Akan merasakan 2 buah medan listrik. Yang pertama E1, yang kedua E2. Di mana E1 arahnya ini kanan, E2 arahnya ke kiri. Nah, kalau negatif dia, nah lihat lagi kalau negatif berarti negatif tadi gimana? Dia masuk mendekati muatan sumber. Berarti E1-nya masuk ke sini. Nah, masuk dari Q1 ya, ingat dari Q, dari muatan uji kita, dia masuk ke Q1. Berarti inilah E1. Ini juga min, berarti masuk dia ke Q2. Berarti inilah dia E2. Ingat beda nih, beda nak. Nah, kalau yang tadi kan E1-nya di sini. Karena dia kan keluar berarti keluar nih. Oh, ini keluar. Ya, sedangkan ini apa? Nah, keluar juga. Nah, ini dia keluar. Nah, kalau ini masuk karena negatif masuk. Nah,
Kemudian untuk yang beda jenis lihat. Nah, ini muatan uji. Kalau ini yang positif kemana arahnya tadi nak? Keluar. Nah, ini keluar. Berarti kisah E1 ini nih keluar. E1 karena dia keluar dari muatan positif. Nah, yang dari muatan negatif masuk. Oh, masuk ya. Berarti masuk. Nah, ini dia E2-nya masuk ke sini. Berarti E2-nya arahnya sini, sedangkan E1 juga ke sini. Nah, ya. Nah, paham ya? Jadi ini kita dalam mencari kuat medan yang jadi fokus kita adalah muatan sumber, bukan muatan uji. Ini muatan uji kita kan di sini. Yang jelas muatan sumbernya gitu. Positif apa negatif dia. Ya, muatan ujinya tidak diperhitungkan. Mau dia positif, mau dia negatif nggak masalah gitu. Yang jelas muatan sumber yang jelas di sini. Beda dengan yang tadi diperhitungkan ya nak. Semua muatannya diperhitungkan dengan yang gaya listrik tadi. Kita lihat contoh soal. Tentukan kuat medan listrik di titik C jika muatan uji diletakkan di titik C. Jadi ini adalah sebuah titik C. Kita taruh muatan uji di sini. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada muatan sumber 1. Kemudian di sebelah kanannya ada muatan sumber 2. Di mana nilai Q1 6 mikrokulom, nilai Q2 3 mikrokulom. Jarak antara muatan sumber 1 dengan muatan uji kita 3 cm. Jarak antara muatan uji dengan muatan sumber 2 cm. Kita buat diketahuinya. Jadi Q1 6 mikrokulom positif ya. Q2 3 mikrokulom positif juga. R1. Jadi kalau di sini langsung aja R1 gitu. Nggak perlu R12 nggak perlu. Jadi R1 adalah jarak antara muatan Q1 dengan muatan uji kita 3 cm. R2 jarak antara muatan yang sumber 2 dengan muatan uji ini. R2 2 cm. Ditanya E. Kita jawab. Anda cari dulu E1. Jadi cari E1 apa rumusnya tadi? K per R. Kan begitu ya? Langsung aja. Q1 ya, muatan sumber 1 per R1 kuadrat. E2 juga Q2 per R2 kuadrat. Gitu. Jadi nilai dari muatan ujinya nggak masuk, ya nggak masuk muatan ujinya diabaikan di sini, nggak perlu gitu ya, karena di rumusnya cukup ada muatan sumber aja tadi. Ya rumus yang ini, Anda ingat tadi rumusnya di sini. Nah yang ini Q per R kuadrat, karena kita udah bagi tadi nilainya dengan muatan uji, jadi muatan ujinya habis gitu ya nak. Nah tinggal Q per R aja, masukkan K-nya ini Q1 6 kali 10 makanya 6 ya nak. Nah R1-nya udah ada, ini juga Q2 masukkan, R2 masukkan. Nah Anda dapatkanlah nilai E1 6 kali 10 pangkat 7, E2-nya 6,75 kali 10 pangkat 7. Setelah didapatkan nilai E-nya, karena E itu juga merupakan besaran vektor, jadi kuat medan itu adalah besaran vektor ya nak, sama dengan gaya listrik, sama-sama dia gaya Coulomb tadi ya, besaran vektor, berarti dia punya arah. Nah lihat di sini, jadi E-nya kemana arahnya? Nah lihat ini, ingat kalau dari muatan sumber 1 dia keluar ya nak, jadi E1 arahnya keluar dari sini, berarti keluar, ini E1. Dia juga positif kan keluar tadi ya. Nah keluar juga, berarti E2 juga keluar dari muatan positif ini, keluar ke sini, sama-sama keluar dia. Berarti ini E1, ini E2 ya, arah E-nya kan keluar dari muatan sumber tadi. Kalau kita lihat, kalau kita mau cari E total, berarti ini dia gimana? Dia merupakan kita lihat arahnya, E1 dengan E2 berlawanan. Berarti kalau berlawanan kita apakan? Kita kurangin kalau berlawanan ya. Jadi kalau berlawanan kita kurang. Di satu positif satu negatif. Mana yang besar? Besar E2. Berarti kurang aja E2 dikurang E1. Ya dikurangin aja. Yang besar kurang kecil. Berarti E2 kurangin E1. Karena dia berlawanan ini. Nah, nanti dikurangin dapatnya 0,75 kali 10 pangkat 7 Newton. Kita lihat contoh soal yang kedua. Dua muatan masing-masing bernilai 9 mikrokulom dan 4 mikrokulom terpisah sejauh 10 cm. Di mana diletakkan muatan uji 1 mikrokulom agar nilai kuat medan listrik sama dengan 0. Nah, pertanyaan ini persis sama dengan pertanyaan yang ada pada gaya Coulomb tadi. Nah, jadi ini adalah sebuah muatan uji kita, di mana nilainya 1 mikrokulom. Kemudian ada dua buah muatan gitu ya. Jadi ada dua buah muatan, yaitu Q1 9 mikrokulom. Dia bernilai muatannya negatif, berarti minus 9 mikrokulom. Q2 juga negatif ya nak, berarti minus 4 mikrokulom. Nah, kedua muatan ini, Q1 dengan Q2 itu terpisah sejauh 10 cm. Kemudian tengah-tengahnya ada muatan uji. Nah, muatan uji ini di mana kita letakkan agar muatan uji itu dia tidak merasakan gaya Coulomb. Maksud ibu tidak merasakan medan listrik ya. Dia tidak merasakan medan listrik. Jadi agar nilai kuat medannya sama dengan 0, otomatis kan dia nggak merasakan medan di sini. Nah, di mana kita letakkan gitu agar E-nya sama dengan 0 di situ. Berarti kita perlu permisalan. Kita misalkanlah jarak antara muatan uji ini dengan muatan sumber kita yang pertama itu X kita misalkan. Berarti jarak antara muatan uji kita dengan sumber yang kedua apa? Dengan muatan sumber kedua itu adalah 10 kurang X. Kalau ini X berarti sisanya tentu 10 kurang X, karena semua ini kan 10 tadi jaraknya. Ya 10 cm, berarti 10 kurang X. Kita masukkan yang diketahui, Q1 minus 9 mikrokulom, Q2 min 4 ya mikrokulom, R1 nya adalah X ini, R2 nya adalah 10 kurang X.
Pertanyaannya posisi muatan uji ya agar E sama dengan 0. Itu di mana diletakkan posisinya berarti ya. Nah, sekarang kita lihat E sama dengan 0. Berarti kalau E sama dengan 0, lihat ingat tadi kalau untuk muatan yang negatif arah E nya kemana? Masuk dia ya. Berarti masuk, berarti ini E1 nya masuk menuju sini. E2 juga negatif nih. Berarti kalau negatif kemana nak? Berarti dia juga masuk ke muatan sumber ini. Berarti ke sini arah E2 nya masuk juga. Berarti ini masuk, ini masuk. Jadi E1 masuk, E2 masuk. Ya, berarti dia bertolak belakang, berlawanan arah dia. Satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti E2 kurang E1, E2 kurang E1, E totalnya gitu ya kan, E sama dengan 0, berarti E total E2 kurang E1 sama dengan 0. E1 pindah ke kanan, jadi positif 1 ya, maksudnya positif jadinya, berarti E2 sama dengan E1. Nah ingat E tadi apa? Kaki 2 per R2 kuadrat, E1 kaki 1 per R1 kuadrat. Makanya sama, tinggal Q2 per R2 kuadrat, Q1 per R1 kuadrat. Q2 nya 4 tadi nilainya. Nah di sini kita nggak perlu masukkan min, ingat ya, tidak perlu dimasukkan nilai min, jadi min positifnya nggak perlu gitu, tidak perlu dimasukkan. Cuman karena kita nanti ini besar vektor, jadi kita hanya butuh nanti arahnya saja ketika mencari arah. Berarti dalam penyelesaian soal untuk gaya Coulomb dan kuat medan listrik, tanda minus ini tidak perlu kita masukkan. Berarti di sini 4 aja ya, Q2 nya 4, kemudian Q1 nya 9 kali 10 pangkat 6 ya. Nah ini adalah R2 ya, ingat R2. Di Q2 kan tadi ini 4 kali 10 min 6, R2 nya 10 kurang X kuadrat. Nah ini Q1 9 kali 10 pangkat min 6 ya, sedangkan R1 nya kurungnya tinggal nih anak, kurungnya tinggal. R1 nya berapa itu? X ya, ini R1 X kuadrat. Nah sama dengan yang tadi, kita pindah letak. X ini kita pindahin ke sini, berarti di atas letaknya. 4 kali 10 min 6 pindahkan dia ke bawah, ini dia di bawah. Nah di situ ini kita apakan? Ini kan tadi 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 udah habis dibagi tinggal 1, tinggal 9 per 4. 9 per 4. Ini kita akarkan dia, sama-sama diakarkan. Berarti ini tinggal apa? Bilangan berkuadrat diakarkan, tinggal bilangan itu sendiri. Ini dia. Akar 9, 3, akar 4, 2. Ya, ini kan tinggal bilangan itu sendiri tadi ya, nak. Kali silang. 2 kali X, 2X, 3 kali 10 kurang X. Berarti ini 2X, 3 kali 10, 30, 3 kali min X, min 3X. Min 3X pindah ruas ke kiri, positif 3X, berarti ini 5X. Sama dengan 30. X-nya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Berarti X ini 6. Jadi, agar kuat medan listrik sama dengan 0, maka muatan uji diletakkan di mana? 6 cm dari muatan 1. Nah, X-nya sama dengan 6 nih ya. Berarti kan dari muatan 1 dia. Atau 10 kurang 6, 4. Nah, berarti 4 cm dari muatan 2. Inilah dia. Agar medan listrik sama dengan 0, maka muatan uji diletakkan 6 cm dari muatan 1 atau 4 cm dari muatan 2. Paham ya, nak? Demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Yang perlu Ibu tegaskan sekali lagi bahwa dalam kita nanti menyelesaikan persoalan mengenai gaya Coulomb dan kuat medan listrik, tanda negatif pada muatan tidak perlu kita masukkan. Jadi yang jelas langkah pertama kita harus cari dulu kemana arah E dan arah F-nya, kemana arah masing-masingnya gitu. Jadi kalau umpamanya gaya Coulomb, cari arah gaya dulu untuk tiap-tiap muatan itu. Kalau kuat medan juga cari kemana arah kuat medan. Setelah dicari, kemudian kita carilah besar masing-masing kuat medannya, atau besar masing-masing gaya Coulombnya berapa. Setelah cari besarnya, baru kita lihat apa yang ditanya. Nah, lihat yang ditanya, kalau seandainya nanti dia sama-sama lurus, berarti kita kurang atau kita tambah. Kalau membentuk sudut tadi dia, berarti kita perlu cari dengan jalan yang pakai persamaan tadi gitu. Ya. Nah, kemudian untuk ini juga begitu. Karena dia kebetulan ini hanya segaris lurus, berarti bisa dikurangin. Tapi kalau ketemu nanti kayak tadi gimana Bu, yang kayak pakai sudut tadi, berarti cari juga sama juga persamaannya pakai sudut tadi gitu. Jadi sama. Jadi sama-sama besaran vektor gitu. Hanya saja kita berbeda dalam menentukan arahnya. Kalau dia gaya Coulomb tadi tarik menarik, tolak menolak kan begitu. Kalau kuat medan enggak. Kalau kuat medan kita nggak perlu perhitungkan muatan uji. Yang jelas dia keluar dari muatan sumber positif dan masuk menuju muatan sumber yang negatif. Begitu ya, nak. Nah, demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Ibu harap Anda dapat memahami penjelasan Ibu dengan baik. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.